Bisa dong. Renyahnya Rice Krispies, lembutnya krim susu, dan coklat yang Bab 3553 Kisah Hantu Qiu Xiaosui pada malam hari, di kawasan villa yang tenang di kota Nanwang. Villa keluarga Qiu di kota Nanwang adalah tempat termewah di kawasan ini. Ye Chong diundang oleh Qiu Xiaosui untuk tinggal di rumah sementara. Saat ini, lampu di villa lembut dan hangat, dan keduanya sedang mengobrol di ruang tamu. Qiu Donghai merawat ayahnya di rumah sakit, jadi dia tidak ada di sini. Ibu Qiu Xiaosui pergi ke luar negeri untuk perjalanan bisnis dan tidak ada di rumah. Hanya pengasuh dan pengurus rumah tangga yang ada di sana, dan pengasuh membawakan mereka sepiring buah segar. Xiaosui, apakah ini pacarmu? Pengasuhnya adalah seorang wanita berusia 40-an dan terlihat sangat ramah. Wajah kecil Qiu Xiaosui tiba-tiba memerah, dan dia dengan cepat berkata, "Tidak, tidak, dia adalah teman baik, dan dialah yang menyelamatkan kakekku." Oh, luar biasa. Pengasuh itu langsung kagum pada Ye Chong. Saat ini, pengurus rumah tangga juga datang. "Nona, apakah Anda punya instruksi lain?" Qiu Xiaosui melambaikan tangannya. "Tidak, kamu kembali dulu." Pengasuh dan pengurus rumah tangga memiliki rumah kecil sendiri di halaman villa, dan mereka hanya datang ke sini saat sedang bekerja. Ye Chong memandangi kepala pelayan dan menemukan bahwa dia juga anggota dunia seni bela diri dan seorang pejuang. Hal ini sudah dianggap luar biasa di kalangan masyarakat awam. Sepertinya ini bukan hanya kepala pelayan, tapi juga pengawal. Qiu Xiaosui melepaskan pengurus rumah tangga dan pengasuhnya. Ye Chong dan Qiu Xiaosui adalah dua orang yang tersisa di sebuah villa di Nuoda. Kedua orang itu kembali berbincang. Qiu Xiaosui berkata dia ingin kembali dan mandi. Kemudian, Qiu Xiaosui menemukan kamar tamu untuk Ye Chong, dan kemudian kembali ke kamarnya. Ye Chong sedang berbaring di tempat tidur, menonton TV dengan bosan. Di TV, sebuah berita sedang diputar saat ini. Para wanita muda yang hilang di Zufeng semuanya telah ditemukan. Yang aneh adalah kondisi mental para wanita ini tidak terlalu baik, dan beberapa dari mereka diperlakukan dengan buruk. Namun, orang-orang ini dengan suara bulat melupakan apa yang terjadi, dan mereka saat ini sedang menerima perawatan di rumah sakit. Di TV, seorang pria gemuk sedang diwawancarai. Ye Chong tersenyum, karena dia tahu bahwa pahlawan sebenarnya adalah Lin Yue. Namun, agen seperti Lin Yue biasanya bersembunyi di balik layar. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, Qiu Xiaosui berjalan ke pintu kamar Ye Chong dan mengetuk dengan lembut. Pintunya tidak terkunci dan Qiu Xiaosui mendorongnya hingga membuka celah. Ye Chong, apakah kamu masih tidur? Bolehkah aku masuk?" Qiu Xiaosui bertanya dengan wajah memerah. Ye Chong berkata, "Masuk." Lalu, Qiu Xiaosui masuk.
Dia mengenakan piyama sutra merah muda pucat, memperlihatkan bahu dan kakinya yang pucat. Rambutnya masih basah karena baru dicuci dan mengeluarkan sedikit aroma sampo. Piyama Qiu Xiaosui sederhana dan bergaya, menonjolkan sosok anggunnya. Ada sedikit rona merah di wajahnya, membuatnya tampak semakin menawan. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan terpesona karenanya. Ye Chong juga tergerak, berpikir, bukankah gadis kecil ini mencoba memanfaatkanku dengan berpakaian seperti ini? Apakah ada hal yang bagus? Memikirkan hal ini, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Xiao Sui, apa yang ingin kamu lakukan di sini?" Qiu Xiaosui juga duduk di samping tempat tidur Ye Chong tanpa ragu-ragu, dan hembusan napas harum mengalir ke hidung Ye Chong. "Oh, tidak apa-apa. Aku hanya tidak bisa tidur. Aku ingin ngobrol denganmu. Kami jarang punya teman di rumah." Ye Chong terus berpikir, sepertinya gadis kecil ini akan merayuku. Apa yang harus aku lakukan? Aku orang yang berprinsip, dan aku tidak bisa membiarkan pacarku menyesal. Hei, mau bagaimana lagi? Ketampanankulah yang menyakitiku lagi. Tentu saja, jika dia benar-benar bersikeras, saya tidak boleh terlalu dingin. Dan prinsip saya kadang-kadang bisa diturunkan. Ye Chong berpikir liar, bibirnya melebar. Qiu Xiaosui kebetulan melihatnya. Qiu Xiaosui berkata dengan jijik, "Ye Chong, ada apa denganmu? Air liurmu akan keluar." Wajah lama Ye Chong memerah. "Apa? Tidak, aku baik-baik saja, tidak apa-apa." Qiu Xiaosui mendengus, lalu berkata, "Ye Chong, kamu benar-benar hebat, tidak hanya saat mendaki gunung. Semua urusan kakekku juga berkat kamu. Tapi kenapa kamu begitu baik?" Kata Qiu Xiaosui. Matanya menunjukkan kekaguman pada Ye Chong. Ye Chong tersenyum. "Ini masalah kecil." Qiu Xiaosui bertanya lagi pada Ye Chong apa yang dia cari. Dia pergi ke kuil Donglin dan juga ke kuil Silin. "Ada apa? Di tempat terpencil seperti itu?" Ye Chong berkata, "Aku akan menangkap hantu." Qiu Xiaosui tercengang, "Menangkap hantu? Masih bisakah kamu menangkap hantu?" Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Kamu tahu sedikit." Faktanya, Ye Chong mengatakan ini dengan setengah bercanda. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qiu Xiaosui tampak cukup serius dan sepertinya mempercayai Ye Chong. Apakah kamu percaya ada hantu di dunia ini?" Ye Chong bertanya. Qiu Xiaosui mengangguk, "Tentu saja. Ketika saya masih kecil, saya benar-benar melihat hantu." Setelah itu, Qiu Xiaosui menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita tentang masa kecilnya. "Saya masih sangat muda saat itu, sekitar 7 atau 8 tahun. Keluarga kami masih tinggal di rumah tua saat itu. Saya ingat saat itu sedang badai malam. Saya terbangun di tengah malam dan ingin pergi ke toilet. Akibatnya,
Saat saya sedang berjalan menyusuri koridor, tiba-tiba saya melihat sosok yang buram. Saya takut saat itu, mengira ada pencuri di dalam rumah, tetapi sosok itu tidak bergerak, lalu tiba-tiba melayang ke arah saya. Aku sudah selesai berpikir, aku akan dibunuh oleh hantu. Hasilnya, coba tebak, Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Akibatnya, hantu itu tiba-tiba berhenti di depan saya, lalu berlutut, seolah sedang beribadah. Qiu Xiaosui berkata, saya sangat takut sehingga saya lari kembali ke kamar dan bersembunyi di bawah selimut. Kemudian, keesokan paginya, saya memberitahu orang tua saya dan mereka pergi untuk memeriksa dan tidak menemukan apapun. Ye Chong tersenyum dan berkata, maksudmu hantu masuk ke rumahmu, bersujud padamu, lalu pergi? Qiu Xiaosui mengangguk dengan serius. Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis tentang cerita ini. Kamu tidak percaya? Qiu Xiaosui mengangkat alisnya. Ye Chong berkata dengan cepat, tidak, saya percaya, saya percaya. HMPH, aku tidak percaya dari raut wajahmu. Ye Chong tidak bisa menahan tawa. Cerita hantu ini ditulis dengan sangat buruk. Cih, abaikan kamu, aku akan kembali tidur. Setelah itu, Qiu Xiaosui meninggalkan rumah Ye Chong. Saat dia berbalik dan menutup pintu kamar Ye Chong, dia merasa sedikit kecewa. Tanpa diduga, Ye Chong tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas sama sekali. Meskipun dia berpakaian seperti ini, Ye Chong tidak impulsif sama sekali. Ini masih bukan laki-laki ya? Qiu Xiaosui tiba-tiba menyadari apa yang dia pikirkan. Tersipu, mengutuk dirinya sendiri karena tidak tahu malu. Dan kemudian pergi tidur. Keesokan paginya, Ye Chong bangun dan mendengar pengasuh memanggil Qiu Xiaosui untuk makan. Ye Chong membuka pintu dan melihat Qiu Xiaosui berlari keluar rumah. Kakinya telanjang dan dia masih mengenakan piyamanya. Ye Chong, sesuatu terjadi di kuil Silin, bersambung.